Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita dengan tenang. Ibadah kita pada pagi ini kita akan mulai. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 atau hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari ini juga merupakan puncak pekan keluarga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Menghayati dan merenungkan kasih Tuhan itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tema kita saat ini, makin bertambah besar hikmat-Nya dan besarnya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Gita Sorga Bergema. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Sertamu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur dengan secara berbalasan. Dari Mazmur 148 ayat 7 sampai 14. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Bangsa dan semua pemerintah dunia. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia.
Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggal dulu. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian berbagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim terpujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian berbagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Yesus datang ke dunia.
Dengan rasa sesal dan malu, mari dengan rendah hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami dalam menyambut dan merayakan Natal, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa terlalu sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Kehidupan keluarga kami sering tidak bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kami sering tidak saling mempedulikan dan sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat 2. Sambil persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat. Di sini aku bawa Tuhan.
tetap mengalir. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita ulang dari yang pertama. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawakan doa persembahan ini dalam bentuk pujian, menyanyi hidup kita yang benar. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasuk dan ucap syukur, itu kehendaknya. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Amin. Kita akan masuk kepada pelayanan firman Tuhan
Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Lektor 1 akan membaca pertama Samuel 2 ayat 18 sampai 26. Pertama Samuel 2 ayat 18 sampai 26. Dan lektor 2 akan memimpin kita untuk membaca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Dan pelayan firman dari Injil menurut Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik. Kasih-Mu melimpah dan nyata dalam hidup kami. Bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan umat-Mu di muka bumi ini. Kami diperkenankan untuk memperingati dan merayakan Natal dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur di hari Minggu saat ini lewat ibadah raya Minggu, kami diperkenankan lagi untuk datang menyembah Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah penyembahan kami, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami untuk kami hidup dalam panggilan memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan yang pertama dari pertama Samuel 2 ayat 18 sampai 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar
dan semakin disukai, bahwa di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan firman yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin.
Silakan duduk. Shalom. Perkenankan saya sebagai hamba Tuhan dan keluarga untuk mau menyampaikan selamat hari Natal buat Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah. Dalam kemanusiaan menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah penata layanan, tentunya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, mohon dimaafkan. Semoga Natal yang membawa tema kepada kita bagaimana kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita, itu semakin membaharui kita dari hari ke hari, sehingga kebersamaan kita selalu dalam ikatan cinta kasih Kristus. Ke depan kita akan semakin lebih baik lagi dalam membangun bersama persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Keramat. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita itu ada pada kitab Injil Lukas, dan tema yang diterbitkan kepada kita mengatakan makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Setiap makhluk hidup pasti mengalami apa yang namanya pertumbuhan. Tanaman pasti yang kita tanam itu kalau kita lihat cermati setiap hari, setiap saat pasti ada pertumbuhan. Binatang pun demikian, apalagi manusia pasti mengalami pertumbuhan. Dan sebagaimana pertumbuhan juga berbeda dalam hal kebutuhan. Bayi kebutuhannya berbeda dengan anak-anak. Anak-anak kebutuhannya berbeda dengan remaja. Pasti sesuai dengan pertumbuhan. Dan kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan pertumbuhan, karena kalau tidak dampaknya pasti ada. Salah satu contoh, kalau ada anak SMA atau anak SMP yang masih disuapin dengan mamanya, atau ada anak SD yang kalau mau ke sekolah masih harus dimandikan, apalagi anak SMP yang masih cari mbak untuk kasih makan, untuk pasang sepatu, dan ini dibiarkan dalam tumbuh kembang. Dampaknya apa? Dampaknya ialah anak-anak lambat untuk mandiri. Yang sebenarnya semakin besar akan kelihatan semakin ada yang baik ya, dari kehidupannya, yang berdampak baik bagi orang lain. Anak-anak kalau tidak dicukupkan kebutuhan itu dalam keluarga dan tidak dewasa, itu dampaknya bisa kurang baik di lingkungan. Kemarin kita masih berbicara tentang kelahiran bayi Yesus. Dalam Injil Lukas saat ini dikisahkan bagaimana Yesus telah bertumbuh dan berada di usia remaja, 12 tahun. Dalam aturan agama Yahudi, laki-laki dewasa itu diwajibkan untuk melakukan ziarah ke Yerusalem 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari raya besar agama Yahudi. Tapi kalau mereka punya tempat jauh, itu hanya disarankan 1 kali dalam 1 tahun. Tempatnya Yesus bersama orang tuanya Maria Yusuf itu disebut Nazaret. Dari Nazaret ke Yerusalem itu jaraknya 103 km. Ya. Dan karena itu mereka hanya melakukan 1 kali dalam 1 tahun. Pada saat usia Yesus 12 tahun,
Dalam aturan Yahudi diistilahkan sebagai anak Taurat. Karena dalam agama Yahudi itu aturan anak 12 dan 13 tahun itu harus mempelajari hukum-hukum atau Taurat. Mereka diistilahkan anak Taurat. Di usia ini Yesus sudah diharuskan, dikategorikan sudah cukup dewasa, dan karena itu sudah diharuskan untuk mengadakan ziarah ke Yerusalem. Itu berarti ini adalah tahun pertama Yesus bersama dengan orang tuanya mengunjungi Yerusalem. Apa yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu? Karena dikatakan dalam pembacaan kita tadi, dalam Injil Lukas di situ dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria itu menempuh perjalanan 103 kilometer. Dan pada saat Yesus berumur 12 tahun, orang tua tidak lalai bawa dia ke Yerusalem. Karena itu aturan. Yang kita bisa temukan di sini adalah betapa kudusnya keluarga Yusuf dan Maria. Betapa salehnya keluarga Yusuf dan Maria. Betapa taatnya mereka kepada Tuhan. Mematuhi aturan. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua orang tua, termasuk kita di dalam lingkungan gereja Toraja itu ada aturan. Anak 16 tahun itu sudah harus diingatkan, didorong untuk mengikuti katekisasi. Kami hamba Tuhan beberapa kali mendapatkan nanti mau nikah baru katekisasi. Saya biasa bergurau dengan orang yang datang menikah. Jangan-jangan kalau tidak menikah juga tidak dikatekisasi. Betapa taatnya keluarga atau orang tua Yesus. Betapa taatnya Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus. Dan karena itu, walaupun Yesus benar-benar adalah Tuhan, tapi tidak bisa dipungkiri, dia memiliki mentoring parenting yang baik. Orang tua yang menjadi mentor yang baik. Ya. Ada banyak hal yang kita harapkan dari anak-anak kita dalam tumbuh kembang, tetapi sayangnya terlalu sering kita mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mentor bagi anak-anak. Yusuf dan Maria berperan sebagai seorang mentor yang baik dalam mendampingi Yesus, sehingga mengalami tumbuh kembang yang luar biasa. Semakin hari semakin besar, semakin berhikmat, dan dikatakan semua orang menyenanginya. Allah menyenangi, sesama pun menyenangi. Bapak Ibu saudara-saudara, sidang jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kemudian yang terjadi ketika mereka telah selesai mengunjungi Bait Allah di Yerusalem? Ternyata Yesus tidak ditemukan dalam rombongan umat yang kembali. Setelah mereka mengadakan perayaan beberapa hari di Yerusalem, mereka kembali berombongan. Dan ternyata dicari-cari Yesus tidak berada di antara rombongan itu. Dan sebagai orang tua, Maria dan Yusuf terungkap di situ mengatakan bahwa mereka menjadi cemas. Dan karena itu mereka kembali untuk mencari Yesus. 3 hari kemudian dikatakan Yesus ditemukan, dan ternyata dia berada di Bait Allah sedang melakukan diskusi bersama dengan para alim ulama atau pimpinan agama. Dari diskusi yang dilakukan nampak
Bagaimana Yesus dengan mengemukakan jawaban-jawaban yang dikatakan jawaban-jawabannya itu penuh dengan hikmat. Jawaban-jawabannya itu menunjukkan kecerdasan Yesus yang sangat luar biasa. Selain dia dari Tuhan, tidak dipungkiri sekali lagi bahwa karena ada pendampingan orang tua yang saleh, yang taat dalam beribadah, sehingga Yesus bertumbuh menjadi anak yang berhikmat. Apa yang terjadi kemudian? Pada Yesus bukanlah berarti bahwa ia sedang tidak melakukan ketaatan kepada orang tuanya, karena begini. Waktu itu perikop pembacaan kita mengatakan tanpa sepengetahuan orang tuanya Yesus tinggal di Yerusalem. Artinya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini menunjukkan bukan berarti Yesus sedang melakukan ketidaktaatan kepada orang tuanya. Tetapi karena Yesus tahu tentang maksud kedatangannya ke dalam dunia ini, yang paling utama adalah bagaimana Yesus tetap taat kepada Bapanya yang mengutusnya, tetapi dia tidak putuskan relasi atau hubungan dengan ibu dan ayah jasmaninya. Karena itu kita bisa lihat waktu Maria dan Yusuf bertanya dalam ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Ini bukan berarti Yesus tidak taat kepada kedua orang tuanya, tapi pada saat itu Yesus sedang melakukan ketaatan yang sungguh kepada Bapanya yang mengutus dia ke dalam dunia ini, dan itu yang paling utama. Jangan salah tafsir orang-orang muda ya. Jangan sampai katakan begini, tidak usah cari-cari, kan kami ada di gereja. Bagus juga, iya. Di jemaat sebelumnya pastori saya itu berdampingan dengan sekret PPGT. Jadi saya 1 kali 24 jam memantau apa yang dilakukan PPGT. Saya katakan kalau untuk seperti Tuhan Yesus di situ ada diskusi sharing Alkitab, tidak apa-apa, biar 1 kali 24 jam. Supaya semakin bertumbuh di dalam iman dan berhikmat. Tapi kalau cuma sekedar anak-anak muda katakan nongki-nongki, apalagi kalau saya sudah lihat botol di situ, itu biasanya tanduk saya agak berdiri. Iya. Tidak apa-apa kalau 1 kali 24 jam di situ. Biasanya dikatakan tenang Pak, tenang Mak, kami kan cuma di gereja. Di gereja buat apa? Kalau di gereja diskusi 1 kali 24 jam tentang firman Tuhan, itu oke. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan karena itu Yesus memberikan jawaban kepada orang tuanya yang bertanya kepadanya, bahwa sejatinya ketika mereka membawa ke tempat itu, ketika orang tuanya membawa Yesus ke tempat itu, berarti ini adalah bentuk ketaatan orang tua untuk mau menyerahkan Yesus kepada Allah. Sama ketika dia berumur 8 hari, Yesus dibawa, diserahkan kepada Allah. Dan Yesus paham itu. Dalam usia 12 tahun dia diserahkan kepada Allah. Dalam ayat 49, apa jawab Yesus? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tidakkah kamu tahu bahwa memang aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Artinya memang Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk diperlengkapi di rumah Bapanya, sehingga saatnya ia dapat mengangkat tanggung jawab panggilan pengutusannya bagi karya penyelamatan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan keluarga kita
menjadi keluarga Kristen yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama. Itu hanya bisa ketika benih-benih firman Tuhan ditabur, di mana orang tua dapat menjadi patron ketaatan dalam penyembahan kepada Allah. Sehingga anak-anak atau keluarga kita mengenal dengan baik apa maksud Tuhan menghadirkan ke dalam dunia ini, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan Allah, untuk melaksanakan misi Allah, menjadi berkat bagi banyak orang, disenangi oleh banyak orang, dan untuk memuliakan Tuhan. Dan karena itu orientasi hidup keluarga, kalau kita sesuai tema makin bertambah besar hikmat dan besarnya, dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat terakhir, yang kemudian juga Samuel dan Yesus disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Mengapa? Karena punya hikmat. Orang yang punya hikmat pasti hidupnya bisa menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan karena itu orientasi hidup keluarga Kristen, orientasi hidup orang percaya tidak semata-mata ditujukan pada dunia ini, tetapi yang utama adalah kepada Bapa di sorga. Kalau orientasi kita hanya kepada dunia dan materi, kita gagal. Tapi orientasi kita harus tertuju kepada Bapa di sorga, supaya kita disenangi oleh Bapa dan disenangi oleh sesama. Roh Kudus menambahkan hikmat kepada kita. Sebagai orang percaya kita memiliki predikat. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Predikat sebagai anak Tuhan. Amin. Kita semua, kita bersyukur. Itu anugerah, bukan karena upaya kita. Kalau kita mendapatkan predikat sebagai anak Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Karena itu yang diharapkan adalah bagaimana kita memiliki konsistensi dalam menjaga kesetiaan dan selalu hidup benar di hadapan Allah. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada hidup dalam dunia ini, ada banyak hal pertumbuhan atau pertambahan dalam berbagai bentuk yang kita alami. Ketika kita hayati bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan, maka sejatinya kita harus semakin memiliki hikmat, sehingga dalam kehidupan ini kita akan selalu berusaha bagaimana kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang dan hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Kalau Tuhan berkenan, di akhir tahun, sebelum kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2022, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan selaku tubuh Kristus dalam layanan sakramen perjamuan kudus. Dan karena itu, dalam mempersiapkan diri kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dengarkanlah formulir tentang persiapan pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian, tentu akan diterima Allah karena anugerah-Nya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzinah, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah telah menerima kita dalam anugerah-Nya. Demikian akta formulir yang mengingatkan kita sebelum mengambil bagian dalam layanan sakramen perjamuan kudus, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, tidak menjadikan perjamuan kudus hanya sebagai formalitas. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Terpuji Engkau ya Allah yang Maha Besar, Bapa yang setia. Hanya oleh anugerah-Mu kami dapat menikmati persekutuan, menyatakan penyembahan lewat ibadah hari Minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu, ya Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kebenaran firman-Mu meteraikanlah kiranya dalam hati dan hidup kami.
sehingga kami senantiasa berusaha untuk menjadikan keluarga kami sebagai pesemaian yang subur, di mana benih-benih firman Tuhan terus ditanamkan untuk bisa bertumbuh dengan baik, menjadikan anggota keluarga kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Allah Roh Kudus, tolong kami, jamah dan ubahkan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, bersyukur untuk bersama-sama dengan keluarga boleh merayakan Natal. Kalau mungkin ada keluarga yang harus terpisah jauh dari anggota keluarga yang lain karena tuntutan atau panggilan Tuhan lewat pekerjaan, damai sejahtera-Mu kiranya tetap dialami dengan meyakini bahwa walaupun terpisah dengan jarak dan waktu, kasih Tuhan tetap mempersatukan mereka di dalam doa, dan pemeliharaan Tuhan tetap sama, baik yang bersama-sama di Jakarta maupun yang ada di tempat-tempat perantauan atau di tempat-tempat di mana Tuhan utus untuk melaksanakan pekerjaan. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, diberikan pertumbuhan yang baik menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mendatangkan sukacita bagi keluarga, sukacita di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam perjuangan mereka. Berikan ketekunan berdoa dan belajar, sehingga menggapai hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Orang tua kami yang telah menjalani lanjut usia, peliharakan Tuhan. Tetap berikan semangat, berikan sukacita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Yang sakit Tuhan, dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Kuasa-Mu dinyatakan untuk memberkati segala upaya yang dilakukan, memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak tinggal larut dalam duka cita, tetapi bangkit bersama dengan Tuhan menjalani hidup, memiliki pengharapan dan penuh dengan sukacita. Yang sedang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan dengan mengandalkan kekuatan atau kuasa dunia ini, tetapi sungguh mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena meyakini di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, yang bersukacita seperti yang termuat dalam lembaran warta jemaat, yang berhari ulang tahun kelahiran, pun yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, karuniakan kami hikmat, sehati sepikir untuk menata laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan senantiasa dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Perkenankanlah kami Tuhan dalam kasih-Mu untuk dapat melewati tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi, dan kiranya harapan dan doa kami dapat diperkenankan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 yang sudah pasti kami aminkan. Kasih setia Tuhan akan terus kami alami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami bersyukur bahwa oleh kuasa dan kasih Tuhan sudah mulai membaik, walaupun
Kami mendengar berbagai isu yang berkembang, tapi kami percaya bahwa kami berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di tempat-tempat bencana, kuatkan mereka Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan pasti pulihkan, dan jadikan kami sesama yang juga bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kesulitan. Ya Allah Bapa dalam sorga, pemerintah kami beri hikmat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua sepekan kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sidang jemaat, pergilah, jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan. Arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 26 Desember 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Julia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Komisi Ibadah dan Liturgi, untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus dalam ibadah akhir tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 18.00 WIB akan dilayangkan perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa agar mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada bulan Februari 2022 bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun untuk menuntun anaknya agar mengikuti katekisasi dan disilahkan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Warta kegiatan HRG 2021, ibadah kunci tahun dirangkai dengan perjamuan kudus Jumat 31 Desember 2021 pukul 18.00 WIB. Ibadah kunci tahun keluarga Jumat 31 Desember 2021. Ibadah tahun baru Sabtu 1 Januari 2022 jam 9.00 WIB. Kegiatan Baksos. Sebagai bagian dari kegiatan HRG 2021, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja sebagai bentuk bakti sosial dan perhatian kita dengan total 100 paket sembako. Dalam satu paket sembako terdiri dari 1. Beras 5 kilo, 2. Gula 1 kilo, 3. Minyak goreng 1 liter, 4. Kecap 1 botol kecil, 5. Mie instan 5 bungkus. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih dapat menyampaikan langsung kepada majelis gereja, komisi diakonia, dan komisi pengabaran Injil, atau dapat juga menghubungi kantor gereja dalam bentuk bahan sembako yang tercantum di atas berupa dana. Terima kasih. Selamat kepada saudara-saudara kita atas pertambahan usia bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk 1 minggu ke depan. Berita sakit, mari kita dukung terus dalam doa saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang berobat jalan maupun yang berobat inap. Demikianlah warta jemaat kita. Sebelum kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, mari kita berdiri dan menyanyi Keluarga Hidup Indah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.